Aku sudah bawa keberuntungan untuk 18 bisnis di dunia manusia sampai tanganku pegal sekali. Dewi Kekayaan, Raja Naga Laut Timur datang mendesak lagi. Katanya saham grup IKD dari Istana Negara harus naik sampai batas minimum hari ini. Dana pensiun Dewa Umur Panjang dan aplikasi jodoh Dewa Jodoh juga lagi antre. Semua perlu dipercepat. Aduh, melelahkan sekali. Aku nggak mau kerja lagi, aku mau cuti. Paman Kaisar, aku mau cuti. Aku sudah jadi Dewi Kekayaan selama 300 tahun dan gak pernah cuti sama sekali. Pekerjaan di dunia manusia pun punya cuti tahunan. Posisi Dewi Kekayaan sangat penting untuk stabilitas 3 alam. Boleh suruh paman dewa tertinggi untuk gantikan aku. Aku ke dunia fana untuk jadi anak orang kaya, lalu kembali setelah istirahat 100 hari. Aku jamin, aset keluargaku nantinya akan berlipat ganda. Ini... Boleh ya, Paman Kaisar? Boleh ya, boleh ya. boleh. Grup Wijaya berjodoh denganmu. Istrinya Evan akan segera melahirkan. Kau pergi ke keluarganya saja. Apa dia ibuku? Cantik sekali. Terima kasih, Paman Kaisar. Bu, aku datang. Tunggu, sepertinya keluarga Wijaya. Sudahlah, Dewi Kekayaan dilindungi keberuntungan. Semoga keluarga Wijaya bisa memanfaatkan kesempatan langka ini. Hasil dari rumah sakit sudah keluar. Kau hamil anak perempuan. Kau tahu jelas aturan keluarga Wijaya. Cuma anak laki-laki yang boleh jadi pewaris. Anak ini gak boleh dipertahankan. Bu, hasil USG juga bisa salah. Gimana? Gimana kalau ternyata anak laki-laki? Gak ada gimana-gimana. Yulia sudah hamil 4 bulan. Dokter sudah periksa, sudah pasti anak laki-laki. Yulia? Selingkuhannya Evan? Apa? Karena dia hamil anak laki-laki, jadi anakku harus berkorban untuknya. Tentu saja begitu. Giselle, jangan perkeruh situasi. Julia hamil anak laki-laki untuk keluargaku. Jadi aku harus kasih status yang sah. Tanda tangan perjanjian ini. Villa dan 20 miliar ini akan jadi milikmu. Evan, anak dalam kandunganku juga anakmu. Apa kau benar-benar gak bisa terima dia? Aku sudah bilang, kalau pewaris keluarga Wijaya harus anak laki-laki. Karena kau gak bisa lahirkan anak laki-laki. Serahkan posisimu kalau gitu. Serahkan posisimu kalau gitu. Paman Kaisar permainkan aku. Aku mau reinkarnasi jadi anak orang kaya, tapi ibuku malah menantu kaya yang ditinggalkan. Bakal diusir kalau nggak lahirkan anak laki-laki. Siapa? Siapa yang lagi bicara? Siapa yang lagi bicara? Bu, jangan cari lagi. Aku dalam kandunganmu. Kandungan? Kau kenapa? Hehehe. Maaf Bu, nggak sengaja tendang terlalu kuat. Sekarang sudah percaya bukan? Rupanya benaran anak dalam kandunganku. Aku bisa dengar suara hati anakku. Aku bukan cuma anakmu, tapi juga Dewi Kekayaan yang datang. Dewi Kekayaan? Sudahlah Giselle. Kalau merasa kompensasinya sedikit, kita bisa bahas lagi. Tapi anak dalam kandungan ini harus diaborsi. Pewaris keluarga Wijaya harus laki-laki. Betul kata Evan. Giselle, kalau mau, salahkan dirimu sendiri. Karena hamil anak perempuan, bisnis keluarga Wijaya sudah ratusan tahun. Gak mungkin diserahkan ke seorang gadis. Aku sarankan kau sadar diri. Tanda tangan perjanjian cerai itu. Aku reinkarnasi Dewi Kekayaan, tapi malah nggak disukai. Memang nggak tahu diri. Bu, jangan panik. Selama ada aku, kita bisa hasilkan uang berkali-kali lipat dari keluarga Wijaya. Gak peduli anakku Dewi Kekayaan atau bukan, dia tetap anak kandungku. Aku gak akan biarkan siapapun celakai dia.
Apa yang kau lakukan? Aku setuju cerai. Tapi anakku nggak boleh diaborsi. Buat perjanjian yang baru. Aku nggak setuju dengan perjanjian ini. Giselle, kau... Siapa yang kasih kau keberanian untuk ngomong begini padaku? Aku lihat kau bersikeras mau pertahankan anak ini. Oke? William, blokir semua kartu Nyonya. Selama dia nggak tanda tangan perjanjian, dia nggak akan bisa gunakan uang milik keluarga Wijaya. Tapi Nyonya masih hamil anak Lakukan yang kuperintahkan. Baik. Giselle, aku lihat kau bisa bertahan berapa lama tanpa keluarga Wijaya. Ayo pergi. Menyebalkan sekali, ayah bajingan malah begitu tindas ibuku. Tenang saja, bukannya cuma uang, aku adalah dewi kekayaan. Emas? Ini emas? Begitu banyak emas? Ya, karena aku lagi cuti, kemampuanku melemah. Aku nggak bisa langsung kasih uang. Gak masalah sayang. Ibu bisa cari nafkah. Ibu yakin bisa hidupi kau dengan usaha sendiri. Walau aku nggak bisa langsung kasih uang, tapi aku bisa bantu ibu jadi kaya. Dengan kemampuan dewi kekayaan, mudah untuk bantu ibu jadi wanita terkaya. Wanita terkaya? Bu, jangan gak percaya padaku. Buka laci sekarang. Di dalamnya ada ponsel lama, ada 200 juta yang ibu tabung dulu. Ini memang ponsel lama yang kupakai sebelum nikah. Di dalamnya memang ada 200 juta. Aku hampir lupa. Sekarang buka aplikasi dan beli saham 2594. Oke. Tapi sayang, saham ini sudah turun 7 hari berturut-turut. Di internet pada bilang kalau perusahaan ini akan dihapus dari daftar. Apa serius mau beli? Percaya padaku, pasti akan naik lipat ganda waktu pembukaan besok. Oke, ibu percaya padamu. Pembelian berhasil. Pak Evan, ada transaksi nggak biasa dari rekening Nyonya. Nyonya masuk ke sebuah akun saham sebelum nikah dan beli saham bernama 002594. Tapi untuk saat ini saham ini sudah turun sampai dihapus dari daftar. Yang Nyonya lakukan sama saja dengan sia-siakan uang. Biarkan saja dia. Palingan cuma kalah uang simpanannya saja. Biar dia belajar dari pengalaman. Baik. Bu, sekarang jam 9.30, saham sudah dibuka. Cepat lihat ponsel. Naik! Beneran naik! Naik 1 kali lipat. Dalam sehari, 200 juta berubah jadi 400 juta. Aku sudah bilang, Bu, sudah percaya padaku sekarang? Percaya, ibu percaya. Kau benaran hadiah yang dikasih untuk ibu. Kau bintang keberuntungan untuk ibu. Astaga, Bu, nggak perlu begitu. Uang ini bukan apa-apa. Aku mau ibuku jadi orang terkaya, biar para anggota keluarga Wijaya merasa malu karena sudah meremehkan kita. Oke, ibu tunggu hari itu datang. Evan, suatu hari kau pasti bakal nyesal karena lakukan ini pada kami. Apa kau tahu kalau saham 002594 beneran naik? Iya, sudah turun sampai dihapus dari daftar, gak diduga besoknya malah naik. Yang beli saham ini pasti untung banyak. 002594. Bukannya saham yang Giselle beli. Iya. Ternyata malah naik. Betul, saya belum sempat kasih tahu Anda. Saham itu memang naik. Nyonya memang dapat keuntungan tersembunyi kali ini. Cuma kebetulan saja.
tetap blokir transaksi dari kartunya. Aku mau lihat berapa lama dia bisa bertahan dengan uang yang dia dapat karena beruntung. Baik. Bagus sekali. Selama 3 hari, saham ini naik 1 miliar. Sayang, kita berdua nggak perlu kelaparan lagi. Aduh, ibu adalah ibu dari Dewi Kekayaan. Bakal jadi wanita terkaya ke depannya. Apa bisa kontrol diri sedikit? Bu, selanjutnya kita mau lakukan yang untungnya lebih banyak. Lebih banyak? Bu, lihat ini. Riset teknologi VR dari perusahaan bernama Grup Fantasi ini masih belum ada yang tertarik. Tapi aku tahu, nggak sampai setengah bulan lagi teknologi ini akan alami peningkatan pesat. Harga saham Grup Fantasi ini akan naik ratusan kali lipat. Ratusan kali lipat? Kalau kita investasi uang yang kita punya sekarang ke mereka, bukannya nanti kita bakal untung besar? Ibu memang pintar sekali. Tapi, kita cuma punya 1 miliar sekarang. Jauh dari cukup untuk beli saham mereka. Sepertinya harus cari cara untuk dapatkan lebih banyak uang. Nyonya Gisel, apa yang Anda lakukan? Aku mau jual semua perhiasan ini. Apa Anda bisa bantu lihat berapa total harganya? Bu, tapi bukannya semua ini hadiah dari ayah bajingan. Kalau mereka tahu ibu jual perhiasan ini, mereka pasti akan menertawaimu. Sudah sampai begini, nggak perlu khawatir ditertawai. Bagiku, nggak ada yang lebih penting daripada hidup kami berdua ke depannya. Bos, tolong lebih cepat. Aku butuh uang sekarang. Baiklah, tunggu sebentar. Nyonya Gisel, ini barang memang bagus. Tapi mungkin kami nggak bisa beli perhiasan ini. Kenapa? Harganya bisa dinegosiasikan. Bukan masalah harga. Lihat ini. Ada tanda khusus pesanan dari Pak Evan. Minggu lalu keluarga Wijaya mengumumkan semua perhiasan dengan tanda keluarga Wijaya nggak boleh diperjualbelikan. Semua perhiasan yang Anda bawa ada tanda ini. Jadi nggak akan ada yang berani membelinya. Apa? Menyebalkan sekali. Ayah bajingan sudah rencanakan sejak awal. Barang miliknya nggak bisa dijual. Memang pria bajingan yang sangat licik. Evan, rupanya sejak awal, keluargamu gak pernah berniat biarkan aku punya barang milikku sendiri. Hah, memang konyol sekali status nyonya keluarga Wijaya ini. Saya sudah paham, maaf merepotkan Anda. Gisel? Kenapa? Akhirnya sudah nggak bisa bertahan lagi sampai jual barang. Evan, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan. Apa kau kira kau bisa hidup seperti dulu tanpa aku? Aku kasih tahu. Kalau kau bukan apa-apa tanpa keluarga Wijaya. Ayah bajingan memang keterlaluan. Kasih tahu dia kalau kita nggak butuh barang milik dia. Evan, kau salah paham. Aku bukan mau jual, tapi lagi buang sampah. Kau! Evan, dengar baik-baik. Bukan aku nggak bisa hidup tanpamu, tapi kau yang akan segera menyesal atas apa yang kau lakukan hari ini. Tunggu saja. Gisel, kau! Wah, ibu hebat sekali tadi. Bisa buat ayah bajingan bungkam. Tapi sayang, kemana kita bisa kumpulkan uang sekarang? Kita cuma punya setengah bulan. Hah? Lelang batu giok. Hah?
財神到，好心得好報。財神話，揾錢依正路。財神到，好走快兩步。 Hihihi, Ibu tenang saja. Dewi kekayaan sepertiku datang ke lelang sama saja seperti pulang ke rumah. Bu, apa sudah siap untuk dapat keuntungan tersembunyi? Ibu sudah siap. Kakak, kenapa kakak datang ke sini? Kak Evan, kau memang keterlaluan. Kak Gisel itu sedang hamil. Kenapa kau biarkan dia berkeliaran sendirian? Gisel, kenapa kau datang ke sini? Kita sudah nggak ada hubungan. Aku nggak perlu kasih tahu kemana aku pergi, bukan? Kak Evan, jangan salahkan Kak Gisel. Mungkin dia datang ke sini untuk coba keberuntungan dan dapat keuntungan tersembunyi. Keuntungan tersembunyi? Apa dia punya keberuntungan seperti ini? Dia nggak sepertimu, hamil cucu kesayangan keluarga Wijaya. Keberuntunganmu entah berapa kali lipat dari dia. Sejak Yulia mengandung anak ini, saham keluarga kita naik. Aku lihat anak ini memang bintang keberuntungan kita. Nanti kasih tahu ibu kalau ada batu yang kau tertarik. Pendapat bintang keberuntungan pasti nggak akan salah. Terima kasih, Bibi. Aku juga yakin kalau anak ini pasti akan bawa keberuntungan untuk keluarga Wijaya. Ngomong sembarangan. Jelas-jelas aku yang bawakan keberuntungan. Kalau aku sudah nggak ada, aku lihat keberuntungan apa yang masih mereka punya. So-soan. Halo semuanya, selamat datang di acara lelang batu giok ini. Sekarang lelang resmi dimulai. Barang lelang pertama, batu mentah muria, ada pola pohon pinus di permukaan, harga awal 1,6 miliar. Aduh, Yulia, kenapa? Bibi, sepertinya barusan aku merasa anak dalam kandungan tendang aku. Serius? Astaga, bintang keberuntungan kita sedang bereaksi. Sepertinya batu ini adalah batu berkualitas. 1,6 miliar. 1,6 miliar sekali. 1,6 miliar 2 kali. 1,6 miliar 3 kali. Sepakat. Terlihat warna hijau. Giok bening pola bunga. Wah, beneran sudah terlihat warna hijau. Giok dengan pola bunga, harga pasar sekitar 4 miliar. 1,6 miliar langsung berlipat ganda. Keluarga Wijaya memang beruntung. Aku sudah bilang kalau Yulia memang hamil bintang keberuntungan keluarga kita. Belum lahir sudah bisa hasilkan uang untuk keluarga kita. Yulia, kerja bagus. Kakak, sekarang sudah lihat kan? Ini namanya diberkati. Ada orang yang gak punya beginian dalam takdirnya. Anak dalam kandungan juga, ya begitu. Karena pengaruh keberuntunganku saja. Cuma giok bening doang. Bu, jangan panik. Yang kita mau ada di belakang. Lebih bagus 100 kali lipat daripada ini. Tenang saja, Ibu nggak panik. Lihat, dia sama sekali nggak berani naikkan harga. Dia cuma datang untuk pura-pura saja. Bibi, lelang batu giok gini memang tergantung keberuntungan. Sedangkan Gisel nggak ditakdirkan untuk ini. Barang lelang selanjutnya, batu nggak dikenal. Harga awal 100 juta. Bukannya ini batu sisa. Batu begini bahkan dibuang di jalanan pun nggak ada yang mau. Iya, walau harga awalnya cuma 100 juta, tapi nggak ada gunanya. Ini barangnya. Pasti ada harta berharga di dalamnya. Aku
Aku rasakan aura keberuntungan yang kuat sekali. Barang di dalam batu ini lebih bagus 100 kali lipat daripada yang dibeli ayah bajingan. Ini harta paling berharga hari ini. Kalau nggak ada yang naikkan harga, sementara bakal 100 juta. 100 juta? Giselle, kau beneran sudah nggak ada uang, cuma bisa beli sampah begini. Kakak, ini bahan murah. Biasanya digunakan untuk latihan bagi pemula. Gak akan ada barang bagus di dalamnya. Nona Giselle, apa Anda yakin? Batu ini. Yakin? Oke, 100 juta sekali. Apa ada yang lebih tinggi? Bibi, karena dia begitu suka batu ini, gimana kalau kita bantu dia naikkan harga batu ini? Biar dia habiskan semua uangnya hasil dari sahamnya. Ide bagus. 100 juta 2 kali. 100 juta 3. 400 juta. 100 juta? Makin tinggi ya? Kayak beda. Kak, aku lihat kau begitu suka sama batu ini. Jadi aku juga penasaran, gimana kalau di dalamnya beneran ada barang bagus? Wanita jahat. Dia cuma mau habiskan uang ibu. Bu, jangan takut. Lanjutkan saja. Dalam batu ini nilainya 200 miliar. 600 juta. 800 juta. 1 miliar. Sayang, 1 miliar adalah seluruh uang yang kita punya. Kalau dilanjutkan, kita perlu ambil pinjaman. 4 miliar. Yulia, kau... Kak Evan, aku cuma mau lihat betapa sukanya kakak pada batu ini. Kak, kenapa kau nggak lanjutkan lagi? Apa sudah nggak punya uang ya? Bu, jangan takut. Percaya padaku. $6 miliar. 6 miliar. Apa? 6 miliar? Giselle, apa kau sudah gila? Kau habiskan 6 miliar untuk beli batu sisa begini? Oke. Sepertinya kakak beneran suka batu ini. Kalau gitu aku nggak rebut lagi. Aku nyerah. Nona Giselle naikkan harga jadi 6 miliar. Apa ada yang lebih tinggi? 6 miliar sekali? 6 miliar 2 kali? 6 miliar 3 kali. Sepakat. Selamat Nona Giselle. Selamat ya Kak Giselle. Selamat kau dapatkan batu ini. Tapi batu yang kau beli dengan susah payah sampai habiskan seluruh hartamu, sejujurnya ini adalah bahan sisa. Kau sudah kupermainkan. Habiskan 6 miliar untuk beli batu sisa. Rugi sekali. Aku lihat mantan nyonya keluarga Wijaya mau pertahankan harga diri. Sayang sekali. Lelang batu giok bukan tempat kelahi. Demi pertahankan harga diri, malah habiskan seluruh harta. Nggak sepadan sekali. Dasar bodoh. Mereka nggak ngerti. Mereka akan terkejut nanti. Bu, biarkan saja mereka tertawa. Nanti mereka bakal nangis. Pak, silakan potong. Memang batu sisa. 6 miliar sia-sia begitu saja. Mantan nyonya keluarga Wijaya memang kasihan sekali. Aku sudah bilang kalau ini cuma sampah, malah dianggap berharga. Pak, lanjutkan. Sudah muncul warna hijau. Tapi sayang sekali, bintang hijau begini nggak ada harganya. Bu, jangan panik. Suruh mereka potong dari tengah. Pak, potong 2 dari sini. Nah, kalau dipotong dari sini dan masih nggak ada, batu ini beneran sudah nggak berguna lagi. Bahkan bintang hijau ini pun mungkin nggak bisa dipertahankan. Kau pikir baik-baik. Potong dari tengah? Aduh Kak Giselle, apa kau merasa belum cukup malu? Giselle, sudah cukup. Jangan permalukan diri sendiri lagi. Potong.
Aku sudah pikirkan. Aku mau nikah sama pangeran elit kota Balfour, Vito Kamal. Vito lumpuh karena kecelakaan 5 tahun lalu. Bukan cuma kakinya yang lumpuh. Dia juga gak bisa jalani hidup normal. Kamu yakin? Keluarga seperti kita nggak akan punya cinta sejati. Kalau mengutamakan kepentingan, harus pilih keluarga Kamal yang kaya. Memang begitu. Tapi ketujuh anak asuh di rumah ini, gak ada yang menarik perhatianmu. Aku membesarkan mereka selama 20 tahun. Sekarang, mereka sudah jadi orang berbakat. 20 tahun lalu, ibuku meninggal. Aku sangat terpukul dan menutup diri. Sampai ayah membawa pulang 7 anak lelaki yatim piatu dari panti asuhan. Saat kamu dewasa nanti, siapapun yang kamu nikahi dari mereka di masa depan akan memimpin grup Rifadi. Namaku Deva Harsan. Walaupun Vito lumpuh dan gak bisa menjalani hidup normal, tapi dia pewaris tunggal keluarga Kamal. Daripada pilih anak yatim buat keluarga Rifadi, lebih baik memilih sekutu yang betulan kuat. Bagaimana dengan Deva? Aku pikir kamu memilih dia. Dia... Aku sudah coba dekati dia ratusan kali, tapi yang aku dapat cuma tatapan merendahkan darinya. Aku pikir dia dingin dan gak berperasaan ke semua wanita. Sampai 3 hari yang lalu. Aku lihat dia berlutut di depan putri sopir dan bersumpah. Aku bersumpah, setuju menikahinya demi membalas kebaikan keluarga Rifadi yang sudah membesarkanku. Tunggu aku jadi penguasa keluarga Rifadi. Aku pasti akan menikahimu dengan meriah. Asal Maya gak menyakitimu, aku bisa memberinya uang dan suruh dia bepergian ke luar negeri. Hubungan kami dengan Maya cuma sandiwara. Kamu satu-satunya calon istri yang kami inginkan. Aku juga. Aku juga. Gak disangka setelah 20 tahun menghabiskan waktu bersama setiap hari, tetap kalah dengan orang luar. Berpisah secara baik-baik sudah bentuk belas kasih terbesarku. Kalau ketujuh anak itu gak mampu memenangkan hatimu, jadi gak perlu menetap di grup Rifadi. 1 bulan lagi, di pesta ulang tahunmu, aku akan menyuruh ketujuh anak itu pergi dari keluarga Rifadi, agar mereka gak punya niat buruk buat merebut warisanmu. Apalagi yang kamu laporkan kali ini? Apalagi yang kamu laporkan kali ini? Masih bisa bilang apa lagi? Paling cuma bilang kalau kita bertujuh nggak ajak dia main. Nggak ada yang manjain dia. Aku beritahu Nona Maya, masa kerajaan itu sudah lama runtuh. Coba dengan sedikit uang langsung merasa jadi seorang putri. Suruh semua orang harus berpusat padamu. Kalian gak ada yang mau menikahiku. Kenapa gak ada yang bilang ke ayahku? Memang pintar bicara. Jelas tahu kalau kami bertujuh cuma menumpang hidup dan jadi anjing peliharaan keluarga Rifadi. Mana mungkin punya hak buat menolak. Kalau mau pilih, pilih aku saja. Aku harap nanti jangan mempersulit mereka berenam. Jangan khawatir. 1 bulan lagi, kita akan dapatkan yang kita inginkan. Kak Maya, aku dengar sore ini kamu mau ikut kelas berkuda. Boleh ajak aku nggak? Sana menjauh.
Aduh. Jessie! Kulitnya lecet. Maya, kenapa kamu sekejam ini? Apa salah Jessie padamu? Kenapa kamu dorong dia? Aku kira kamu sudah berubah. Nggak disangka. Rasa cemburumu masih sebesar itu. Kak Chris, Kak Leo, jangan bicara lagi. Jangan salahkan Kak Maya. Aku sendiri yang berdiri nggak benar. Dulu, aku percaya dengan polosnya kalau hubungan kita sejak kecil nggak akan hancur. Sampai akhirnya 3 tahun lalu. Ayahnya Jessie datang ke keluarga Rifadi sebagai sopir. Saat Jessie muncul, segalanya langsung berubah. Warisan ibu Jessie kamu juga mau merebutnya? Jangan salahkan Kak Maya. Aku sendiri yang kasih ke Nona Maya. Nona Maya sangat baik padaku. Bahkan dia memberiku kalung. Aku sama sekali nggak disakiti. Jessie, cepat bangun. Walaupun kamu nona besar keluarga Rifadi, kamu nggak punya hak paksa orang lain kasih warisan ibunya padamu. Walaupun jepit rambut itu nggak mahal, maknanya jauh lebih mahal dari harganya. Nggak bisa dibandingkan kalung ratusan juta. Kamu memang selalu semena-mena. Cuma peduli pada kesenanganmu sendiri. Nggak peduli pada hidup mati orang lain. Cepat kembalikan jepit rambutnya. Kamu! Kalau Nona Maya mau merusaknya dan gak mau mengembalikannya padaku, kenapa masih harus bersandiwara? Minta maaf pada Jessie sekarang juga. Kalau enggak, jangan salahkan kalau tunangannya batal. Minta maaf! Maaf. Trik yang sama sudah dia mainkan selama 3 tahun. Maya, minta maaf pada Jessie sekarang juga. Kalau enggak, jangan salahkan kalau batal. Kalau kamu memang takut aku menindas Jessie, ikat saja dia di pinggangmu setiap saat. Kamu mengancamku. Apa yang mau kamu lakukan ke Jessie? Jangan-jangan karena kita bertujuh kasih lautan bintang luas pertama kali ke Jessie. Jadi kamu manfaatin situasi buat menindasnya ya? Kamu sudah punya segalanya. Sedangkan Jessie nggak punya keluarga yang menemaninya rayakan ulang tahun. Itu cuma gedung lautan bintang luas. Kenapa harus diributkan terus? Lautan bintang luas. Lautan bintang luas ini mulai dibangun sejak Maya lahir. Bagian akhir dari proyek ini aku serahkan padamu. 3 tahun lagi, kamu yang tanggung jawab kasih ke Maya waktu acara ulang tahun. Hadiah yang seharusnya jadi milikku. Kenapa jadi punya Jessie? Aku cuma mau memenuhi satu keinginannya. Lagi pula, bukannya kepemilikan laut bintang luas itu masih punyamu. Kamu gak bisa berhenti buat gaduh tanpa alasan ya? Baiklah, bagaimana kalau di acara sebulan lagi aku umumkan kabar pernikahan kita? Dengan begini kamu puas kan? Kak Deva, kenapa kamu harus berkorban sebesar ini? Maya itu manja, egois, dan kejam. Mending jadi biksu daripada menikahinya. Saat ini, khawatirnya Maya akan terlalu senang sampai nggak tahu diri. Impian yang sudah sekian lama, akhirnya terwujud. Kak Deva, jangan sampai karena demi aku kamu korbankan kebahagiaanmu. Bagaimana kalau aku yang berlutut di hadapan Kak Maya? Aku akan jadi budaknya, aku rela lakukan apa saja. Aku nggak akan menikah denganmu. Kamu nggak mau menikah sama Kak Deva? Jangan-jangan kamu mau menikah sama... Kak Maya, aku mohon, jangan mempersulit Kak Deva lagi.
Mereka bertujuh, anak asuh yang dibiayai keluarga Rifadi, mereka memang dianggap lebih rendah. Kalau kamu marah pada mereka yang berikan lautan bintang luas padaku dan mengadu ke Paman Erik, kalau begitu aku rela berlutut di depanmu. Jessie. Sini, Jessie. Kamu bilang gak mau menikah denganku. Kalau berani, nanti jangan pilih aku. Apa gunanya menarik ulur demi bisa mempersulit Jessie? Bukannya niatmu buat mengadu dan mengusir Jessie? Aku nggak mengerti apa yang kamu bilang. Tapi jangan khawatir. Aku nggak akan memilihmu jadi suamiku. Kalau bukan aku, siapa yang kamu pilih? Chris? Leo? Atau 4 orang lainnya? Kamu masih belum cukup menyakiti aku. Masih mau menyakiti mereka juga. Selama kamu berjanji padaku nggak akan mempersulit Jessie, aku akan menikahimu. Jangan bikin keributan lagi ya. Dia pergi. Kak Deva, kamu sudah janji menikahinya. Dia justru pergi. Kenapa sikapnya seolah nggak peduli sedikit pun? Kak Deva, menikah denganku ya. Kak Deva, menikah denganku saja ya. Kak Maya? Kak Maya? Kak Deva yang mengajakku ke sini. Tapi tenang saja, aku nggak akan mengganggu hubunganmu dengan Kak Deva. Kak Maya, jangan khawatir. Tunggu sampai Kak Deva selesai pasang pelananya, aku mau naik sendiri. Jessie, ayo naik. Kak Maya, jangan khawatir. Kalian naik kuda kalian saja, aku cukup minta tolong pelatih. Nggak masalah, aku bisa sendiri. Kak Deva, bagaimana cara turunnya? Sini, Jessie. Turun sambil injak lututku. Pria sejati itu gak akan berlutut sembarangan. Dia cuma berlutut pada istrinya sendiri. Deva, berlutut. Biar Maya naik kuda sambil menginjakmu. Deva, kamu harus ingat, mulai sekarang Maya adalah segalanya bagimu. Cuma Maya yang boleh menginjakmu. Orang lain, siapapun dia juga nggak boleh. Dulu, saat ibu masih hidup, dia juga injak paha ayah buat naik ke atas kuda. Benar kata ayah, pria cuma akan bersedia berlutut pada wanita yang dicintainya. Jessie.
Kakimu masih sakit. Sudah nggak sakit? Hah? Kak Maya, akhirnya kamu sadar. Kamu baik-baik saja kan? Ini semua salahku. Kak Deva, salah satu calon suami Kak Maya. Seharusnya dia melindungi Kak Maya. Kalau bukan karena Kak Deva yang melihat kakiku terkilir, dia pasti akan menyelamatkanmu. Nona Maya sudah lama berkuda. Benturan kecil begitu hal biasa. Jessie, kamu berbeda. Dari kecil kamu lemah dan sering sakit. Kali ini kakimu juga terkilir. Kalau ini terjadi 10.000 kali pun, aku tetap menyelamatkanmu. Kak Maya. Jangan panggil aku kakak. Panggil aku Nona Maya. Aku itu putri ayahku. Kamu putri sopirnya ayahku. Mana pantas jadi adikku. Aku tahu, Nona Maya. Nggak kejar Jessie. Kenapa cuma diam di sini? Maaf, barusan aku nggak lihat kamu jatuh. Apa yang dia lakukan? Apa mau lempar batu lalu sembunyi tangan? Kak Deva, kali ini kamu sudah keterlaluan. Kamu sengaja memotong tali pijakan Maya. Walaupun Maya keterlaluan pada Jessie, kamu tetap nggak boleh melakukan itu. Jatuh dari atas kuda, bukan hal yang bisa disepelekan. Lagi pula, dia baik-baik saja. Beberapa hari ini aku selalu turuti permintaannya. Anggap ini kompensasi buat dia. Ternyata semua itu demi membela Jessie. Dia sengaja potong tali pijakan kudaku. Perhatian penuh selama beberapa hari ini. Cuma kompensasi karena salah perhitungan. Bukan karena dia peduli aku yang terluka. Kak Maya? Jessie mabuk kendaraan, harus duduk di kursi depan. Kamu... Nona Maya, ternyata Nona nggak naik mobil Deva. Bahkan juga nggak naik mobil ke-6 anak asuh lainnya. Sekarang aku jijik kalau melihat mereka. Ayo pergi. Maya ini makin lama makin keterlaluan. Maaf Kak Maya, aku sudah biasa duduk di sini. Kamu nggak keberatan kan? Keberatan. Minggir. Selanjutnya, barang lelang paling menarik malam ini, air mata samudra. Harga awalnya 100 miliar. Lelang dimulai. 120 miliar. Kak Deva, kartumu betulan bisa aku pakai sesuka hati. Ternyata Kak Maya juga tertarik ya. Kalau begitu aku nggak mau. Barang yang dia mau nggak bisa aku rebut. Selama ada aku, kamu gak perlu mengalah. Apapun yang kamu suka, kamu bisa mendapatkannya. Aku tanggung semuanya. 200 miliar. Apa-apaan?
Deva bukannya anak asuh keluarga Rifadi. Kenapa dia belikan perhiasan buat wanita lain? Perhiasan yang dia beli itu kan yang diinginkan Maya. Bukannya ini jelas-jelas sedang mempermalukan Maya. Kasihan sekali Maya. Putri keluarga konglomerat dikalahkan oleh putri sopir dan ditindas anak asuh. Dari kecil aku dimanjakan ayah. Sedangkan Deva justru membuat aku menjadi bahan tertawaan. Kak Maya cuma bisa mengalah dan berikan barang yang kamu suka padaku. Tertarik? Maya ini ternyata nggak takut Kak Deva marah. Berani nggak berikan barangnya padaku. Yang kuberikan padamu itu barang yang nggak aku inginkan. Tertarik? Nona Maya sudah membelinya. Selamat, dengan harga 10 kali lipat Nona memenangkan perhiasan ini. Transaksi gagal. Maaf Nona Maya, kartumu sudah dibekukan. Nggak mungkin. Kartuku nggak ada batas limitnya. Sebanyak apapun yang aku pakai nggak akan bisa dibekukan. Ganti ini. Tetap nggak bisa. Ganti ini. Ini nggak bisa. Ini mana mungkin? Keluarga Rifadi bangkrut ya? Bahkan nggak bisa bayar 2 triliun. Kalau nggak punya uang, kenapa mau beli? Malu-maluin banget. Pakai kartuku saja. Transaksi berhasil. Air mata samudra ini resmi jadi milik Pak Deva. Jessie, ini untukmu. Kamu suka? Kak Deva, kamu betulan kasih air mata samudra ini untukku. Iya. Tapi, kenapa kamu memberiku hadiah semahal ini? Karena di hatiku, cuma kamu yang paling berharga. Katanya Deva itu peretas handal. Aku lihat dia barusan buka laptop. Aku rasa dia meretas akun Nona Maya, makanya dia nggak bisa pakai kartunya. Kak Deva, bagaimana kalau perhiasannya diberikan ke Kak Maya saja? Nggak perlu, dia putri konglomerat. Sudah punya segalanya. Nggak kekurangan dengan satu ini. Aku yang nggak kekurangan, atau kamu yang nggak mau memberikannya? Jangan! Kamu baik-baik saja? Maya, apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Ini warisan dari ibuku. Bukannya dulu kamu yang pernah bilang, nanti kalau melihat perhiasan ini, pasti kamu akan membelinya. Tapi sekarang, kamu bahkan gak ingat. Benar kan? Sudah selama itu. Mana mungkin aku masih ingat. Lagi pula, Jessie juga gak sengaja. Kenapa kamu dorong orang sembarangan? Kak Deva, maaf, ini semua salahku. Ini bukan salahmu. Aku suruh orang perbaiki gelang ini. Kamu jangan bikin gaduh lagi. Cuma perkara gelang saja, memangnya harus semarah itu? Mengurung diri di kamar berhari-hari. Kita harus cari cara bujuk dia keluar. Kalau masalah ini sampai terdengar ke Pak Erik, pasti jadi makin runyam. Menyebalkan. Aku nggak mau. Aku masih mau temani Jessie. Kamu pikir aku nggak temani Jessie?
masih tetap pada aturan lama. Siapa yang temani Maya? Dia yang berhak temani Jessie. Karena ibu meninggal, Maya jadi menangis terus beberapa hari. Nggak boleh biarkan dia bersedih sendirian di kamar. Biar aku yang temani Maya. Kalau nanti dia sedih, aku saja yang akan temani dia. Nggak boleh, aku saja. Aku nggak mau. Aku juga nggak mau. Aku saja. Ini aku. 3, 2, 1. Biasanya seperti ini. Dia pasti akan buka pintunya. Hari ini dia justru membuatku menunggu lebih dari 3 detik. Maya, aku bersyukur ayahmu sudah menampungku. Aku juga rela melakukan apapun untukmu. Tapi syaratnya, kau harus terima Jessie. Karena Jessie, 3 tahun lalu yang selamatkan nyawaku di lokasi kebakaran. 3 tahun lalu di lokasi kebakaran, orang yang menyelamatkan Deva, bukannya itu aku. Bahkan hadiah yang diberikan padaku semuanya adalah barang yang gak diinginkan Jessie. Jessie selalu jadi prioritasmu. Aku selalu cuma ada di urutan kedua. Tapi pasangan Maya harus selalu mengutamakanku. Kalau aku cuma bisa di urutan kedua, aku gak akan mau dengan pria yang semacam itu. Nona Maya. Tuan Vito menyuruhku datang ke sini. Tuan Vito tahu Nona nggak senang karena gagal mendapatkan perhiasan di lelang. Jadi dia sengaja pergi ke Avirea buat membeli seluruh tambang. Dan buatkan sendiri untuk Nona gelang yang sama persis. Selain itu, Tuan Vito minta Nona Maya nggak perlu khawatir. Dia sudah temukan ahli restorasi terbaik. Pasti dia membantu Nona Maya memperbaiki air mata samudra yang asli. Pernikahan. Mana mungkin menikah dengan siapapun akan sama saja. Sampaikan terima kasihku ke Pak Vito. Besok di acara ulang tahunku, aku akan memakainya saat umumkan pernikahan kami. Kak Maya? Dari mana gelangmu itu? Jangan-jangan Kak Deva sudah memperbaikinya dan memberikan gelangnya padamu. Gak ada urusannya denganmu. Maya, kamu gak sungguhan mengira ketujuh anak asuh itu menyukaimu semuanya, kan? Orang yang mereka sukai itu aku. Lihat kan? Apa mereka pernah memelukmu? Apa mereka pernah menciummu? Apa mereka pernah bertindak gila cuma demi kamu? Kalau kamu tahu diri, malam ini jangan pilih Kak Deva. Keenam anjing penjilatku yang lain, boleh kamu pilih sesukamu. Apa mereka tahu kalau kamu sebut mereka anjing penjilat di belakang? Bagaimanapun, keenam orang itu semua sudah pernah tidur denganku. Leo sudah pernah, Chris juga lumayan. Siapapun yang kamu pilih, pasti semuanya bisa melayani dengan nyaman. Tutup mulutmu, wanita jalan. Kamu memang menjijikkan. Mau apa? Mau menuduhku lagi ya? Biar aku sendiri yang lakukan. Kak Deva. Nona Maya hari ini pasti akan memilih Deva. Tentu saja.
Siapa orang di Ketayaran yang nggak tahu kalau Nona Maya mencintai Deva? Bahkan mahar pernikahannya sudah disiapkan sendiri. Benar. Dulu aku sangat berharap ingin menikah denganmu. Semua orang bahkan tahu. Deva, orang yang hebat, cerdas, tegas, dan berani. Hari ini akan mewarisi grup Rifadi. Di dunia bisnis, siapa yang bisa menyainginya? Khawatirnya cuma Vito Kamal dari keluarga Kamal yang bisa menandinginya. Tapi ku dengar Vito ini sudah cacat selama bertahun-tahun. Aku tunggu Nona Maya. Umumkan kabar bahagia kita. Kak Deva. Kak Deva, aku sangat menyukaimu. Ini Nona Maya. Orang yang ada di video itu Nona Maya. Ya ampun, Nona Maya dari keluarga terpelajar. Ternyata hidupnya sangat bebas. Pak Deva, programnya sudah ditanam. Pak Deva. Hah? Deva, kenapa kamu sangat licik? Cuma gara-gara aku memaki Jessie, memanggilnya wanita jalan. Deva mau menyebarkan foto pribadiku untuk membuktikan ke semua orang kalau akulah si wanita jalan itu. Matikan! Cepat matikan sekarang! Siapa yang melakukan ini? Pak Erik, jangan marah. Lagi pula Deva sangat dicintai oleh Nona Maya. Dia dibesarkan keluarga Rifadi dari kecil. Pasti menikah sama Nona Maya. Video ini bukan masalah besar. Benar, kesenangan antara pasangan baru kami bisa memahaminya kok. Aku bersedia menikahi Maya. Deva, setelah melakukan hal seperti ini, masih punya malu bilang mau menikahiku. Kamu bersedia, tapi aku yang gak bersedia. Kamu bersedia, tapi aku yang gak bersedia. Bicara apa kamu? Kenapa aku gak paham? Jangan pura-pura. Foto dan video barusan. Bukannya kamu yang merencanakannya. Cuma karena tadi pagi aku menampar Jessie sekali, kamu langsung melakukan ini untuk balas dendam padaku. Kamu bahkan gak percaya padaku. Iya, benar. Aku gak percaya padamu, karena kamu gak layak dipercaya. Dengar Deva, apa yang dibilang Maya itu benar. Foto dan video itu, kamu yang mengaturnya. Bukan aku. Aku bisa buktikan kalau aku gak salah. Semua informasi meninggalkan jejak di internet. Baiklah, Deva, hari ini kamu harus bisa menangkap dalang di balik semua ini untukku. Orang yang menyakiti putriku akan aku hukum setimpal. Aku sudah menemukannya. Itu dia. Orang yang menyakiti putriku. Siapa dia sebenarnya? Katakan! Aku nggak tahu. Kamu nggak tahu atau nggak mau bilang? Kalau kamu nggak bilang, aku yang bilang. Dalang sebenarnya adalah Jessie. Jessie benar. Iya, tidak mungkin. Jessie, berani mengaku? Aku. Bukan Jessie. Ini karena seluruh kejadian ini, akulah dalang sebenarnya. Itu semua aku yang melakukannya. Bukan Jessie, aku yang melakukannya. Itu aku. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Maya, kenapa kamu harus bertingkah dengan gegabah di hadapan begitu banyak orang? Bicara kasar pada seorang gadis kecil. Apa kamu nggak bisa paham sedikit? Jessie yang cuma kamu tampar sekali itu. Kamu cuma hampir kehilangan kehormatanmu. Apa yang perlu disesali? Ibumu nggak bisa lahirkan anak laki-laki. Jadi cari cara menjadikan kami bertuju sebagai alat.
Di acara ulang tahun hari ini harus diumumkan untuk menikah dengan salah satu dari kami. Kami sudah pasrah mau menikahimu. Asal kamu lepaskan Jessie. Siapa bilang aku mau menikahi kalian? Kalian bertujuh. Aku sama sekali nggak mau. Nggak mau. Selain menikah dengan kami, memangnya bisa menikah sama siapa lagi? Siapa lagi yang bisa kamu nikahi? Aku beritahu, kalau kamu terus perhitungan begini, kami bertujuh nggak akan mau menikahimu. Kalian bertujuh nggak mau menikahinya. Aku yang menikahinya. Aduh, aku sudah cari dokter terbaik di dunia. Semuanya bilang gak lama lagi aku bakal berubah jadi cowok. Itu masih lebih baik dari keluargaku. Aku ini sekali melahirkan langsung 5. Gak bawa apa-apa. Aku ini bersih. Gimana aku teruskan garis keturunan? Aku... Bukankah itu kepala keluarga Wangsa, Taran Wangsa? Ini ada apa dengannya? Kok bisa separah ini sakitnya? Kalau dengan kekuatan finansial keluarga Wangsa masih nggak bisa. Sepertinya hanya Kuil Bayuni yang bisa menolongnya. Permisi, kakekku butuh udara. Permisi, kakekku butuh udara. Nona, pelan-pelan. Aturan Kuil Bayuni ketat, nggak boleh masuk sembarangan. Paman, kakekku sudah kritis. Gimana caranya agar aku bisa bertemu tabib Feni? Hanya bisa tunggu. Ilmu pengobatan Kuil Bayuni gak tertandingi. Semua yang di dalam bukan orang biasa. Mereka sudah melampaui dunia. Hah? Apa kabar, Evan? Ibu-ibu guru, walau guru sudah lama wafat, dan aku satu-satunya pria di kuil ini, tapi aku sudah bilang berkali-kali, rayuan kalian gak mempan buatku. Aku gak mungkin mencuci stocking kalian lagi. Evan, kali ini kita bukan cuci stocking, kita main sweet saja ya. Kalau menang, ada kejutan. Main sweet lagi? Aku gak mau. Terakhir, main petak umpet, aku digantung di pohon semalaman. Nggak tertarik, aku nggak mau main. Ayolah, Van. Hah? Kami ini para ibu gurumu yang membesarkanmu. Mana mungkin kami menjebakmu? Iya, ayo main. Di siang bolong begini, kalian mau merampas bocah polos. Maaf ya, ibu-ibu guru, aku menang. Taruhan itu harus ditepati. Mana hadiahnya? Hah? Jarum ilahi Tayani bisa sembuhkan segala. Kelak, saat kamu mengobati orang, jangan lupakan ajaran perguruan. Ibu Feni, bukankah ini benda terpentingmu?
Token Raluga, dengan ini kami memimpin Menara Rayali. Segala informasi dunia ada dalam genggamanmu. Para anggota setia di dalamnya menunggu Tuan baru. Ibu Laura, kamu pintar menyembunyikannya ya? Hah? Ini cincin Nagaka, bisa mengenali pusaka spiritual, membantumu membentuk formasi biduk untuk mempercepat latihanmu. Evan, ini token Komandan Tarva, bisa mengerahkan para ahli terbaik di dunia. Tapi ingat, latih terus kitab Suana, jangan malas, supaya segera tembus tingkat 7. Iya, sudah 7 tahun mandek. Kenapa harus buru-buru? Evan, aku nggak punya kemampuan lain, cuma punya kartu hitam Dasya ini. Seluruh kekayaan Dasya bebas kamu pakai. Di luar sana jangan menyusahkan diri sendiri. Mau makan, mau belanja, lakukan saja. Aneh. Kalian hari ini aneh semua. Hah? Jangan-jangan kalian mau mengusirku turun gunung? Anak bodoh, hari ini ulang tahunmu yang ke-20. Semua hadiah ini memang untukmu. Cepat turun gunung cari obat. Kalau kamu sudah kembali, kami akan masakkan semur kecap kesukaanmu. Semur? Oke. Kalau begitu janji ya, tunggu aku kembali. Aku akan cuci stocking kalian. Cuci 100 pasang. Dadah. Kak Feni, beneran nggak mau bilang yang sebenarnya? Kalau sekarang dia tahu, hanya akan mencelakainya. Hanya setelah menembus tingkat 7 kitab Suana, baru dia bisa hadapi badai yang akan datang. Kak Feni, waktunya tiba, kita harus pergi. Ibu Guru! Ya ampun. Kuil Bayuni meledak. Gimana ini? Kenapa bisa begini? Kakek! Ya ampun, ini benar-benar tamat. Aku beneran bakal jadi pria kasar begini. Serius? Hancur. Tamat. Aku habiskan 60 miliar buat beli info soal kuil Bayuni dan semua telah lenyap begitu saja. Tamat sudah. Ini Nona, orang-orang sudah bubar. Apa kita juga... Gak bisa. Kakek sudah gak bisa menunggu. Kita naik gunung sekarang. Baik, ayo. Ibu Guru! Ibu Guru! Ibu Guru! Kalian bakal pulang buat makan gak? Ibu Guru! Evan, saat kamu membaca surat ini, kami sudah pergi. Tunggu sampai kitab Suanamu mencapai tingkat 7, kami akan kembali menemuimu. Pantas saja tiba-tiba aku dikasih banyak harta berharga. Sudah pasti bukan pertanda baik. Bawa semua yang kami berikan dan pergi ke Sagara. Cari seseorang bernama Warto Chandra. 20 tahun lalu, aku menyelamatkannya. Sebagai syaratnya, ditetapkan pertunanganmu dengan cucunya, Tara Chandra. Tolong tabib, selamatkan nyawaku. Aku ingin hidup. Aku gak mau mati. Penyakitmu adalah nadi terputus bawaan lahir. Pengobatan biasa nggak bisa menolong. Aku bisa menyelamatkanmu, tapi melawan takdir. Semua ada harganya. Asal tabib Fendi bersedia turun tangan, aku Warto rela menyerahkan setengah hartaku, bahkan jadi pelayan sekalipun. Nggak perlu, 20 tahun lagi, muridku akan membawa penanda takdir turun gunung mencarimu. Saat itu, kamu wajib menikahkan cucumu dengannya. Biarkan dia masuk ke dunia fana, barulah nyawamu terselamatkan. Kamu setuju? Setuju, aku setuju. Budi ini akan kuingat seumur hidup.
Oh, pertunangan? Ibu Feni memang paling bisa diandalkan. Baru turun gunung langsung dikasih calon istri. Oh ya, di bukit belakang ada mentimun yang disiram embun abadi. Kamu bawa itu. Dulu pilihan hanya bisa memperpanjang umur Warto 20 tahun. Hari ini tepat habisnya. Saat kamu bertemu dia, berikan mentimun itu. Penyakitnya akan sembuh total. Mentimun yang tumbuh dari embun abadi? Ini harta langka. Cuma 1 batang. Masih disuruh kasih orang lain. Cih, ini... Pengobatan dan penolong dunia. Kalau kamu kesulitan, carilah pemimpin Pavilion Serata, Clara Santi. Dia kakak seniormu. Oh, ternyata aku punya kakak senior. Hah? Tadi ibu guru bilang hari ini tepat waktunya. Ibu guru, perhitungan waktumu kejam sekali. Sudahlah. Demi kalian yang sudah mencarikanku istri, aku maafkan dulu. Mentimun seberharga ini lebih baik ku simpan buat calon istriku sebagai mas kawin. Entah istriku ini cantik nggak? Kalau cantik akan ku nikahi. Kalau enggak, aku kabur saja. Kak, tunggu! Nona ini cantik sekali. Kalau istriku nanti secantik itu, bagus juga. Kamu sudah puas melihatnya? Belum. Cantik begini, sehari penuh juga nggak akan cukup. Kamu mesum! Nah, maaf ganggu. Boleh aku tanya, apa kamu tahu kuil Bayuni? Pak, kanker hatimu sudah stadium akhir. Waktumu nggak akan lama lagi. Kalian kesini buat cari tabib Feni kan? Kok kamu bisa tahu? Aku bisa lihat dengan mata ini. Tapi sayangnya, kuil Bayuni baru saja dihancurkan. Para ibu guru juga sudah pergi. Takdir, ini semua takdir. Ayo kita pulang. Tunggu. Nak, tadi kamu bilang kamu ini muridnya tabib Feni kan? Kamu ini muridnya tabib Feni kan? Kenalkan, namaku Evan. Asli bukan palsu. Kak! Oh, tangannya lembut banget. Kamu murid tabib Feni kan? Tolong selamatkan kakekku. Asal kakekku sembuh, berapapun akan kubayar. Sekarang aku nggak punya uang. Tapi Ibu Manda kasih aku sebuah kartu. Masalahnya, aku nggak tahu cara pakainya. Tapi biaya berobatku mahal. Aku mau 200.000. Seumur hidupku aku belum pernah lihat 200.000. Kayaknya mereka juga nggak sanggup bayar. Tabib, kebaikanmu sangat luar biasa. Benar-benar tabib penolong dunia. Tabib, asal kamu mau menyelamatkan kakekku, aku akan memberimu 2 miliar. Hah? 2 miliar? 2 miliar? Ragu sedikit saja, itu nggak menghargai uang kecil. Nggak bisa ditunda lagi. Pak, penyakitmu nggak bisa menunggu. Aku langsung mulai mengobatimu, ya? Baik. Kakek, nggak apa-apa. Kakek. Pelan-pelan. Itu reaksi normal saat racun keluar. Kalau mau sembuh total, harus pakai jarum ini. Kakek, kamu gak apa-apa. Dokter abal-abal. Kalau kakekku kenapa-kenapa, akan kubunuh kamu. Hei. Belum mati. Masih hidup. Ayo. Jangan kurang ajar. Kakek, kamu gak apa-apa. Kakek, gimana rasanya? Jauh lebih enak. Ini badanku juga sudah nggak sakit. Rasanya tubuhku jadi jauh lebih ringan.
Syukurlah, aku sudah turun dan jalan sendiri. Tabib, terima kasih banyak. Terima kasih. Ayo, cepat. Transfer 2 miliar ke tabib. Baik. Transfer? Aku turun gunung terlalu buru-buru. Aku belum punya rekening bank. Kebetulan kami juga mau ke Sagara. Kamu bisa ikut mobil kami. Di jalan, aku buatkan kartu bank untukmu. Gimana menurutmu? Sagara? Kalian juga ke Sagara? Iya. Aku memang mau ke Sagara mencari istriku. Istri? Anak siapa itu? Beruntung sekali bisa menikah dengan Evan. Keluarga Chandra, Tara Chandra. Kalian saling kenal kan? Tara? Tunangan Tara. Bukannya putra tunggal orang terkaya Sagara, Leo Lirta. Sekarang mereka sedang gelar pesta tunangan di Sagara. Kenapa? Dia jelek ya? Enggak, aku dan dia dijuluki sepasang teratai kembar Sagara. Mirip kamu, berarti dia cantik banget. Pernikahan ini benar-benar untung. Ayo cepat-cepat. Evan, hari ini ada jamuan perayaan IPO Grup Chandra. Mereka pasti di hotel. Aku antar langsung ke sana ya. Lihat Pak Tua ini, sudah seusia ini, masih sopan juga. Kalau begitu terima kasih. Ayo. Pak Tua, cepat jalan. Aku buru-buru mau cari istriku. Evan, sudah sampai. Disinilah. Hotel Grup Chandra? Hah? Kelihatannya keluarga istriku cukup kaya juga. Evan, kalau gitu kami pamit dulu. Kartu bankmu sudah jadi. Sebentar lagi 2 miliar akan masuk ke rekeningmu. Kedepannya, kalau butuh bantuan kami, jangan sungkan. Keluarga Wangsa pasti akan membantu sekuat tenaga. Pak Tua ini cukup sopan juga. Aku pergi dulu. Ya. Dadah. Cabul. Ayo, jangan bicara sembarangan. Jangan remehkan Evan. Dia bukan orang biasa. Dengan kemampuan dan ilmu medisnya, aku rasa dalam waktu dekat dia akan jadi rebutan para tokoh yang ada di Sagara. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Kalau begitu, Kek, apa yang harus kita lakukan? Menurutku, nggak lama lagi, Evan pasti butuh bantuan dari kita. Selamat, Pak Warto. Selamat atas IPO Grup Chandra. Kedepannya, semoga kita bisa banyak kerjasama. Pak Warto, dari IPO ini, dana yang terkumpul nggak sedikit. Ditambah dukungan keluarga Lirta, orang terkaya Sagara, masa depan Grup Chandra benar-benar akan menjadi cerah. Benar sekali, Pak Warto. Bukan hanya jeli berbisnis, tapi milih calon cucu menantu sangat tepat. Mulai hari ini, Anda dan keluarga Lirta resmi jadi besan. Kedepannya, mohon bimbingan Anda. Kalian terlalu memuji. Aku hanya beruntung bisa dipilih oleh Tuan Leo. Ini juga berkah besar bagi keluarga Chandra. Nona Tara, terlalu rendah hati. Siapa yang nggak tahu? Nona Tara adalah wanita tercantik yang ada di Sagara. Benar. Menurutku, perjodohan Tara dan Tuan Leo memang pasangan yang sempurna. Kalau begitu, kami terima doanya. Mari bersama-sama mendoakan Tuan Leo dan Tara hidup bersama sampai tua. Hidup bersama sampai tua. Bersulang. Bersulang. Pantas saja perusahaan yang baru IPO. Aku baru datang, jamuan sudah siap semua. Hah?
Dari mana datangnya pengemis ini? Bagaimana kerja para satpam? Kenapa orang miskin begini bisa masuk sini? Tamu hari ini, semua tokoh penting Sagara. Lihat pakaiannya compang-camping. Masih berani masuk, nggak tahu malu. Kamu Tara. Halo, aku Evan yang akan jadi tunanganmu. Orang gila dari mana ini? Ngaco banget. Satpam, usir dia sekarang juga. Tunggu. Pak Tua, kamu Warto kan? Benar. Memangnya ada apa? Kalau begitu mudah, Kamu masih ingat 20 tahun lalu tabib yang menyelamatkanmu? Tabib Feni? Tabib Feni? Apa mungkin janji 20 tahun lalu dia anggap serius? Kakek, orang kampung ini cuma datang bikin onar. Cepat usir dia keluar. Hari ini kamu datang ke sini. Sebenarnya mau apa? Pak Warto, waktu itu saat ibu guruku cari orang buat dia nggak ambil uang speser pun, lalu kamu tetapkan perjodohan dengannya. Hari ini aku datang untuk menikah. Mana mungkin keluarga Chandra punya perjanjian nikah dengan orang kampung kayak dia? Entahlah, tapi kelihatannya bukan omong kosong. Ini jadi menarik. Soalnya di seluruh Sagara, siapa yang nggak tahu hubungan Tara dan Tuan Leo? Entah benar atau enggak, bocah ini pasti sial. Baru datang sudah bikin keributan begini. Tuan Leo pasti nggak akan melepasnya. Kakek, perjodohan ini benar. Aku nggak percaya. Kakek sangat menyayangiku. Mana mungkin menjodohkanku dengan orang kampung begini? Menurutku kamu cuma penipu. Percaya atau enggak? Terserah, semua tertulis jelas di sini. Kayaknya kalian mau ingkar janji. Benar, ada surat pertunangannya. Kakek! Sudahlah bocah, mengingat dulu ibu gurumu menyelamatkan nyawaku. Aku nggak akan permasalahkan keributan hari ini. Perjodohan ini kita batalkan. Pergilah. Pak Tua, kamu benar-benar mau ingkar janji, ya? Bukan. Tentu saja. Keluarga Chandra akan memberimu kompensasi. Asal kamu setuju membatalkan perjodohan ini, aku beri kamu 200 juta. 200 juta? Kamu kira aku pengemis, Aku mengobati keluarga Wangsa saja dibayar 2 miliar. Menyuruhku batalkan pernikahan dengan 200 juta. Uang segitu nggak ada artinya bagiku. Kalau gitu, kamu mau berapa? Aku nggak mau uang sepeser pun. Kalau aku terima uang kalian, itu sama saja mempermalukan ibu guruku, bukan? Dasar pengemis. Berhenti sok bermartabat. 200 juta cukup buatmu hidup 10 tahun. Aku sarankan, jangan nggak tahu malu. Kamu pikir keluarga Chandra itu apa, Harga diriku, Evan. Nggak perlu kalian yang tentukan. Bocah, awalnya aku mau beri kelonggaran demi jasa ibu gurumu. Tapi karena kamu nggak tahu diri, aku nggak perlu ragu lagi. Pengawal, usir dia keluar. Pak Warto, menjalin hubungan dengan keluarga Chandra itu keputusan ibu guruku hari ini. Mau nikah atau enggak, tetap harus nikah. Orang liar dari mana ini? Berani sekali, so hebat. Sampai mau rebut wanitaku. Tuan Leo datang. Bocah dari mana ini? Berani sekali, so hebat. Sampai berani rebut wanitaku. Tuan Leo. Tuan Leo datang, bocah itu bakal tamat. Iya benar, seluruh Sagara tahu hubungan Nona Tara dan Tuan Leo. Orang kampung ini mau ikut campur, nggak tahu diri sama sekali. Dengan apa bisa dibandingkan? Benar. Menurut kalian, keluarga Chandra bikin keributan begini di pesta pertunangan. Pertunangan ini masih bisa lanjut nggak? Tuan Leo, kamu datang. Leo, aku kangen banget sama kamu. Aku juga kangen sama kamu. Hei, ngapain, Di depan tunangan orang pantas pegang-pegangan begitu. Omong kosong, siapa tunanganmu? Di hatiku cuma ada Tuan Leo seorang. Tapi ku dengar, katanya kamu punya perjanjian nikah dengan Tara. Tentu saja. Tuan Leo, dengarkan penjelasanku. Ini semua salah paham. Keluarga Chandra hanya mengakui kamu sebagai menantuku. Sekarang juga akan kusuruh orang yang asal ngaku ini diusir keluar. Kamu? Gak perlu. Leo, kamu marah ya?
Aku benar-benar gak ada hubungan apapun dengannya. Percayalah padaku. Dasar bodoh. Mana mungkin aku marah sama kamu. Lagi pula, kamu itu wanita tercantik di Sagara. Wajar kalau banyak yang ngejar. Aku cuma ngerasa bocah ini cukup benar. Beraninya datang merusak pertunangan. Bocah, kamu tahu aku siapa? Pebinor kan? Rebut tunangan orang. Aku saja malu melihatmu. Kurang ajar! Kamu tahu siapa Tuan Leo? Dia orang terkaya di Sagara. Kamu cuma pengemis. Berani bicara sembarangan di sini. Kamu... Kenapa kalau orang kaya punya sedikit uang merasa hebat? Orang seperti dia di hadapanku Evan bahkan gak pantas jadi pelayan. Bocah sialan, kamu benar-benar gak tahu diri. Tapi satu hal katamu benar. Orang kaya memang hebat. Hari ini akan kubuka matamu, anak kampung. Pengawal, bawa mas kawinnya ke sini. Pengawal, bawa mas kawinnya ke sini. Di sini ada 10 kg emas murni untuk dibuatkan perhiasan buat Tara. Leo, kamu baik banget sama aku. Ini cek 2 triliun. Anggap saja mas kawinku. Hah? 2 triliun? Bukan cuma di Sagara, bahkan di Dasha pun gak ada mas kawin sebanyak ini. Aku... Ini kontak bisnis keluarga Lirta. Nilainya puluhan triliun. Puluhan triliun? Pantas keluarga Lirta jadi orang terkaya. Sekali bergerak langsung kontrak puluhan triliun. Masih ada lagi. Yang terakhir ini benar-benar langka. Aku khusus menyuruh orang pergi ke Hareta, petik teratai salju 1000 tahun di gunung bersalju. Teratai salju 1000 tahun ini nggak ternilai. Konon 1 teratai saja bisa menambah umur sampai 10 tahun. Mataku benar-benar terbuka. Gak heran keluarga Lirta. Hadiah yang diberikan semuanya luar biasa. Gimana, kampungan? Sekarang tahu kan jarak kita berdua. Cuma barang murahan begini. Emas ini selain berat, apa gunanya? Dan tumpukan kertas berisi angka ini semua palsu dan kosong. Dikira bisa menakutiku. Bukankah tujuan kalian ingin pelan-pelan menelan keluarga Chandra? Dikira aku bodoh, Dan juga bunga kering kumal ini usianya memang sudah lama. Tapi khasiatnya hampir habis kan? Buat obati ginjal lemahmu saja. Sepertinya sudah kurang manjur. Kamu tahu apa? Kalau hebat, keluarkan yang lebih baik. Lihat penampilanmu seperti pengemis. Bahkan kamu nggak punya 200.000. Benar-benar orang berpikiran sempit. Ibu guruku pernah bilang, barang yang benar-benar berharga dipakai untuk menyelamatkan nyawa. Nilainya nggak ternilai. Bukan untuk pamer dan dijadikan transaksi. Tapi karena kalian ingin membuka mata, hari ini akan aku keluarkan barang yang benar-benar berharga. Biar kalian sekumpulan orang berwawasan sempit melihat dengan jelas apa itu harta sejati. Sombong sekali. Aku ingin lihat apa yang bisa kamu keluarkan. Perhatikan baik-baik. Inilah yang disebut mas kawin sungguhan. Lihat baik-baik. Bocah ini memang kelihatannya lusuh. Tapi dia murid Tabib Feni. Apa dia beneran punya harta karun? Inilah yang disebut mas kawin. Perhatikan baik-baik. Inilah mas kawin yang tadi ku maksud. Ini bukannya ini cuma mentimun. Dasar dia ini memang orang kampung. Pasti dia baru datang dari pasar. Aku sempat tertipu gayanya. Benar saja, orang desa tetap orang desa. Gak tahan lagi, aku mau ketawa. Cuma mentimun busuk begitu, kamu anggap harta karun. Makanlah yang layak. Benar-benar gak tahu nilai barang. Mentimun ini dibesarkan oleh ibu guruku dengan embun abadi.
Bisa menghidupkan orang sekarat, memulihkan tulang, memperpanjang umur, dan menyembuhkan segala penyakit. Inilah harta nggak ternilai. Pembualmu keterlaluan. Embun abadi katanya. Sekalipun benar dibesarkan pakai embun abadi, tetap saja mentimun. Dengan satu mentimun, kamu mau saingan sama aku? Pergi periksa ke rumah sakit jiwa saja. Dibesarkan dengan embun abadi. Jangan-jangan apa ini yang wanita itu sebut dengan pemicu keabadian? Gak mungkin. Ini jelas cuma mentimun. Dasar buta nilai. Aku malas berdebat. Mentimun ini bisa menyelamatkan nyawa kakek dan menjaga keluarga Chandra tetap makmur dan sehat. Sekarang, ini mas kawin. Berani sekali kamu menghina aku. Omong kosong. Menakut-nakuti orang. Nyawaku Warto. Masa ditentukan oleh sebatang mentimun? Warto, kamu malah membuangnya. Kamu tahu nggak mentimun itu adalah nyawamu? Ambil kembali. Kakek Warto, dengan status Anda, mana bisa ditipu dengan omongan penipu jalanan? Dia cuma menggertak. Walau dibuang, langit juga nggak akan runtuh. Benar. Kakek, jangan dengarkan omong kosongnya. Cuma mentimun busuk begitu bisa mengancam nyawaku? Warto, kamu terlahir dengan nadi terputus. Harusnya 20 tahun lalu kamu mati. Ibu guruku pakai pil hian untuk perpanjang waktumu selama 20 tahun. Sekarang efeknya sudah habis. Hanya mentimun ini yang bisa mempertahankan hidupmu. Kalau kamu menginjaknya, bahkan dewa pun gak bisa menyelamatkanmu. Penyakit nadi terputus? Aku pernah dengar itu. Bukannya Pak Warto pernah sakit parah? Jangan-jangan yang dia katakan benar. Dulu wanita itu memang pernah mengatakan hal ini, tapi... Ngarang. Terus aja ngarang. Cerita karanganmu rapi sekali. Kakekku sehat, rutin cek kesehatan. Bahkan tabib negara bilang kakekku akan berumur panjang. Kamu mau menakuti siapa? Benar. Kalian lihat. Pak Warto terlihat sehat dan kuat. Apa terlihat seperti orang sekarat? Menurutku, dia cuma mau ambil untung dari Nona Tara. Semua yang hadir di sini adalah orang terpandang. Kalau Pak Warto percaya sama cerita pengemis ini, beneran akan jadi bahan tertawaan. Aku tanya untuk terakhir kali. Kamu ambil atau enggak? Bocah, aku Warto membangun semua ini bukan dengan mengemis simpati, apalagi mengandalkan mentimun dewa mau mengancam nyawaku. Aku Warto gak percaya tahayul. Dia adalah nona asli keluarga Kiana yang tertukar. Terlihat sederhana, gak sebanding dengan Nona Weni. Betul, dia nggak layak tampil di depan umum. Mending biarkan saja dan tetap tinggal di desa. Betul. Aku suka makan telur ini. Suka sejak kecil. Kak, makan lebih banyak. Masakan Bibi Sania memang enak. Kak, coba ikan ini. Enak juga. Tuan, Nona Reina sudah pulang. Bibi Sania, antar dia ke dapur dan kasih makan seadanya saja. Apa mungkin? Beneran mau suruh dia makan di meja? Baik. Kotor sekali. Jangan mendekat. Gak ada yang tahu. Apa di tubuhmu ada penyakit yang dibawa dari desa? Kenapa kau jalan kemari? Aku sudah bilang jangan datang kemari, tapi kenapa kau... Kalau nggak kasih aku makan di meja, semuanya nggak usah makan. Sebenarnya aku adalah jenderal wanita yang ditakuti di dinasti Datta.
Aku sangat hebat dalam perang dan punya prestasi militer luar biasa. Saat aku buka mataku, malah jadi nona keluarga Kiana yang dibenci dan dihina, yang akhirnya meninggal tragis karena cambukan pria. Dengan jiwaku sebagai perjanjian, aku mohon belas kasihan. Gantikan aku untuk hidup sekali lagi. Biar semua orang jahat terima akibatnya. Aku bisa lintasi waktu karena aku dengar panggilan dan permohonan bantuannya. Aku sudah kembali. Di mana kamar Weni? Di lantai 2. Kak, si Rena itu sombong sekali. Beneran gak punya sopan santun? Beneran gak paham? Untuk apa ayah dan ibu bawa dia pulang? Tenang saja. Walaupun dia sudah kembali, nona keluarga Kiana selamanya cuma kau sendiri. Raina, apa kau sudah gila? Wanita jahat, apa yang kau lakukan? Itu hadiah ulang tahun yang ke-18 dari ayah dan ibu. Jangan sentuh barangku dengan tangan kotormu. Hadiah ulang tahun ke-18? Rena, wanita jahat, apa yang kamu lakukan? Tentu saja, lagi buang sampah. Mahkotaku. Bangunlah. Kak, maaf, tanganku licin. Rena, tunggu saja. Tunggu ayah dan ibu pulang. Aku pasti akan suruh mereka kirim kau pulang ke desa. Sebelum aku diusir pulang ke desa, barang-barang milik Weni lebih baik menghilang dari kamarku. Kalau enggak, bakal sama seperti barang-barang ini. Nona Rena, kamar ini sengaja didekorasi oleh Nyonya Ira untuk nona tertua. Kalau kau begini, mungkin bakal buat Nyonya nggak senang. Betul. Kamar ini memang disiapkan untuk nona tertua keluarga Kiana. Dan keluarga Kiana cuma punya satu nona. Yaitu aku. Kau cuma pelayan. Kedepannya harus perhatikan sikapmu. Karena kalian suka menindas yang lemah, jangan salahkan kalau aku balas kelakuan kalian. Weni? Bu, Ibu, akhirnya kau pulang. Aku rindu sekali padamu. Anak manisku, ibu bawakan hadiah untukmu. Cepat lihat, suka nggak? Setiap kali ibu pergi, bakal belikan berbagai macam hadiah untukku. Selama ibu yang beli, aku bakal suka. Maaf ya Rena, ibu sama sekali nggak tahu kalau kamu pulang hari ini. Lain kali baru belikan untukmu ya. Nggak tahu, harusnya sama sekali nggak hargai Rena bukan? Nggak perlu lain kali, ini saja. Karena Weni punya begitu banyak. Harusnya nggak masalah kalau kurang yang satu ini. Kau! Pecundang. Nah, ini, Bu, baru saja pulang. Dia sudah buat rumah jadi kacau dan resah. Dia mau rebut semuanya. Dia gak cuma tenang meja makan sampai patah, juga kacau kamar Weni. Bahkan, dia juga jatuhkan hadiah ulang tahun dari ayah dan ibu untuk Weni. Orang gak beradab dan kasar yang berasal dari desa seperti dia gak pantas jadi anak keluarga kita. Kak, Bu, jangan marah. Kakak baru kembali dari desa. Aku paham.
Kalau dia benci padaku, kalau dia beneran suka banget, aku kasih saja untuk dia. Kalian jangan merasa gak senang karena aku. Kalau begitu, lebih baik aku pergi dari keluarga Kiana dan bertahan hidup sendiri. Weni, kau gak boleh pergi. Keluarga Kiana keluargamu. Aku lihat siapa yang berani usir kau, yang seharusnya pergi. Itu adalah dia, bukan kau. Betul, Weni. Kau adalah anakku. Mana mungkin ibu rela biarkan kau pergi? Ibu, Kak, salahku karena gak beruntung. Semoga di kehidupan selanjutnya, aku beneran bisa jadi keluarga kandung kalian. Dengan begitu, aku bisa temani kalian selamanya. Weni! Rena, cepat minta maaf pada Weni. Kalau enggak, kalau terjadi sesuatu pada Weni, aku gak akan lepaskan kau. Kak, biarkan saja aku pergi. Berhenti. Orang udik, aku adalah kesayangan keluarga Kiana. Melawan aku, bukannya terakhirnya kau juga harus mohon padaku untuk bertahan. Balikan. Apa perlu aku kau balikan? Ini aslinya milikku. Apa perlu kau kasih? Sedangkan mengenai kau mau pergi. Boleh? Tinggalkan semua barang milik keluarga Kiana yang ada di tubuhmu, termasuk pakaian. Lepas! Kenapa diam saja? Bukannya tadi masih bertingkah? Cukup! Reina, kalau kau kesal, kami boleh tebus pelan-pelan. Masalah ini gak ada hubungannya dengan Weni. Bu... Weni, kau tinggal saja di sini dengan tenang. Bagaimanapun juga, selamanya kau adalah anakku. Rena, jangan keterlaluan. Cuma menderita sedikit saja sudah gak tahan. Permainan baru saja dimulai. Maaf Nyonya, lihat. Barang yang masih bagus gini malah dijatuhkan sampai rusak oleh Nona Reina. Meja makan di bawah juga. Reina memang tumbuh besar di desa. Gak tahu sopan santun. Sama sekali gak bisa dibanding dengan Weni. Weni lembut, pendiam, dan cantik luar dalam. Ini sikap yang seharusnya dimiliki putri keluargaku. Reina, ada apa ini? Tunggu saja dihukum ibu. Jalan. Kak, kalau kau beneran suka mahkota ini, aku akan langsung kasih ini untukmu. Kau gak perlu menghancurkan seperti ini. Gimana pun, ini adalah tanda kasih sayang ibu. Acting? Oke. Bukan gitu. Sejak kecil, aku gak pernah lihat barang secantik itu. Jadi sejenak aku gak bisa tahan diri dan ambil untuk lihat. Tapi kakak dan Weni terlalu galak. Aku terkejut dan tanganku tergelincir. Jadinya jatuh. Aku gak sengaja. Kau! Lagi pula, mengenai meja itu, sejak kecil aku lemah sakit-sakitan dan malnutrisi. Mana mungkin aku sanggup tendang meja dari lempengan marmer itu. Kau! Dia bohong, Bu. Dia bohong. Bisa nih ya, antar dia ke dapur, kasih makan seadanya saja. Untuk apa antar dia ke ruang makan? Apa mungkin beneran mau suruh dia makan di meja? Kotor sekali. Jangan mendekat. Gak ada yang tahu apa di tubuhmu ada penyakit yang dibawa dari desa. Kenapa kau kemari? Apa kau gak paham omongan? Beneran gak punya sopan santun? Beneran gak paham? Untuk apa ayah dan ibu bawa dia pulang? Orang udik, hentikan. Itu hadiah ulang tahun ke-18 dari ayah dan ibu. Jangan sentuh barangku dengan tangan kotormu. Weni, kenapa kalian sanggup omong kasar begitu? Bu, aku memang ngomong begitu. Tapi kakak yang paksa aku untuk ngomong. Kalau ibu gak percaya, ibu boleh periksa kamera pengawasan. Kalau enggak, tanya saja bisa nih ya. Memang kakak yang sengaja menghancurkan. Betul, Bu. Si Rena jahat dan licik. Omongannya ngawur. Semua hal buruk tadi dilakukan olehnya. Kalau nggak bertanya, tanya bisa nih ya. Kak, kau sudah bilang kalau aku sakit-sakitan. Aku bahkan makan
nggak cukup sejak kecil. Mana mungkin aku punya tenaga sekuat itu. Lagi pula, kalian dan Bisania sudah bersama selama 20 tahun. Dia pasti bela kalian. Aku nggak apa-apa. Kalau kalian tuduh aku, ya aku pelakunya. Sedangkan kamera pengawasan. Jangan pikir bisa diperiksa. Bisania, periksa kamera pengawasan. Baik. Orang udik. Gak tahu kalau ada yang namanya kamera pengawasan. Tunggu diusir saja. Aku hafal berbagai ajaran di usia 6 tahun. Baca tentang strategi militer di usia 7 tahun. Belajar bakat gak tertandingi di usia 8 tahun. Di usia 10 tahun, aku ikut kakekku ke medan perang. Walau asing dengan barang di waktu ini. Tapi aku bisa belajar dengan mudah. Nyonya, kamera pengawas rusak. Kak, kenapa kalian hancurkan begitu banyak barang berharga demi jebak aku? Bagus, orang udik ya. Beraninya kau bohong di sini. Aku. Cukup. Kau adalah kakak. Masalah hari ini sampai di sini. Kedepannya nggak boleh begitu lagi pada Rena. Bu, masalah ini nggak. Weni, kau juga harus patuh dan punya sifat terdidik. Reina bakal dihukum dan dimarahi kalau bersalah. Tapi waktu 2 pecundang ini salah cuma dibiarkan begitu saja. Nggak apa-apa, tunggu saja penderitaan kalian. Main intrik? Nggak perlu buang-buang tenaga. Aku adalah leluhurmu. Kau... Rena, kau keterlaluan. Aku. Rena, dasar jalan. Kakak, belum lebaran. Kenapa kau sudah berlutut? Rena, aku... Mulutmu kotor. Buang saja. Rena, beraninya kau pukul kakak. Aku lebih suka kau dengan ekspresi menyedihkan. Ingat, kedepannya tundukkan kepala di hadapanku. Kalau enggak, yang selanjutnya ku hancurkan adalah tulang tengkorakmu. Rena, ayo duduk dan makan. Hah? Kau menderita selama bertahun-tahun ini. Malam ini, kami akan mengadakan pesta penyambutan dan perkenalan untukmu, biar kau secara resmi diakui keluarga ini. Hah? Ayah, dia cuma gadis nakal dari desa. Kalau dia lakukan kesalahan di pesta perjamuan, keluarga kita yang malu. Diamlah. Dia itu adik kandungmu. Sini, nak. Makan yang banyak ya. Terima kasih, Bu. Rena, ayo duduk dan makan. Aku khawatir Weni merasa aku kotor. Kak, apa hari ini aku boleh makan di meja? Santo, ada apa ini sebenarnya? Hah? Siapa yang gak izinkan adikmu makan di meja? Sayang, mereka bukan sengaja. Kenapa kau begitu marah? Semua ini karena dimanjakan olehmu. Rena, ayo duduk dan makanlah. Hah? Karena Rena sudah kembali, pernikahan keluarga kita dan keluarga Suroso juga harusnya dikembalikan ke pemilik aslinya. Weni, kedepannya, Reina adalah calon istri Beni. Ayah, aku dan Kak Beni saling suka dan cocok. Kenapa kalian langsung pisahkan kami begitu saja? Lagi pula,
Kak Benny gak akan tertarik sama wanita seperti kakak. Seorang tuan muda terkemuka di kota Cawas, mana mungkin suka sama orang udik dari desa. Mau jadi istri keluarga kaya, dia gak sadar apa dirinya pantas atau enggak. Sudahlah, begini keputusan hal ini. Investor juga akan hadir di pesta perjamuan malam ini. Kalian persiapkan diri. Jangan sampai buat masalah nanti. Ayo makanlah. Rena, apakah beneran berpikir ayah dan ibu tulus adakan acara penyambutan untukmu? Sadarlah, di keluarga ini gak ada yang sambut kepulangan orang udik sepertimu. Ayah jemput kau pulang cuma demi perkembangan perusahaan. Ciptakan citra ayah penyayang yang cari anaknya demi mendapatkan simpati dari para investor dan konsumen saja. Ya, tadi ayah memang memarahi aku. Tapi setelah selesai makan, dia langsung kasih gelang giok warisan keluarga ke aku. Dia juga bilang, selamanya aku adalah satu-satunya nona keluarga Kiana. Menantu keluarga terkaya di kota Calos juga cuma aku. Orang udik sepertimu gak pantas. Rena, kau dengar baik-baik. Weni, jangan sedih. Ayah dan ibu punya rencana sendiri. Tenang saja, mana mungkin ibu biarkan kau menderita. Iya, ayah juga lakukan ini demi dapatkan proyek. Setelah berhasil dapatkan proyek, seluruh keluarga Kiana akan jadi milikmu. Pernikahan dengan keluarga Suroso juga jadi milikmu. Gimana? Apa dalam seumur hidupmu gak pernah lihat gelang giok semahal ini? Cuma kau yang suka sampah. Raina, tunggu saja. Aku akan buat kau jadi bahan omongan semua orang di perjamuan malam ini. Cari mati sendiri. Hei kau, gadis jalang dari desa. Kita bertemu di sini. Kumur mulutmu kalau bau, ngerti? Kak Benny, Kau berani menyiramku. Apa kau tahu siapa aku? Kau cuma orang udik yang berharap nikah denganku. Jangan mimpi. Aku beritahu, istriku itu cuma Weni. Nikah denganmu? Weni suka koleksi sampah. Aku sama sekali gak tertarik. Kau? Apa, mau apa? Kau bahkan gak bisa tahan satu pukulanku. Enyah. Aku... Oke, aku gak serang kau malam ini. Kau tunggu saja. Reina, kau memang wanita bodoh. Kau belum tahu apa yang kau lewatkan. Di negara Harmon selain keluarga Naufal, keluarga kaya selama seabad yang tertutup, coba kekayaan dan kekuatan keluarga Suroso yang lebih hebat. Kalau singgung Benny, selamanya kau nggak akan bisa jadi menantu keluarga kaya. Dick, investor akan segera tiba. Aku sudah tahu. Bisa nih ya, gimana persiapan urusan itu? Tenang saja Nona, pria itu sudah tunggu di ruangan. Selama Rena masuk, dia bakal dikendalikan. Nantinya semua orang di aula ini akan lihat video nggak pantas Rena dan pria itu. Dia doang mimpi untuk jadi nona keluarga Kiana. Setelah malam ini, aku akan buat dia jadi bahan lelucon di seluruh kota Kalos. Nona Rena, Nyonya Ira tunggu kau di ruang istirahat di atas. Mohon ke sana sebentar.
Oke. Semoga kau beruntung. Bodoh. Pak Yudi, terima kasih sudah datang hari ini. Nggak perlu segan, Pak Gason. Kita kenalan dari situs pencarian keluarga. Hari ini hari bahagia. Anakmu kembali. Tentu saja aku harus datang untuk saksikan. Selain itu, aku juga bawa perjanjian investasi. Oh iya, mana Reina? Reina. Kakak, tadi aku lihat dia ke lantai 2 dengan seorang pria tua. Kalau enggak, aku pergi cari. Siapa pria itu? Enggak tahu. Mungkin saja itu adalah teman lama dari desa. Reina, pertunjukan akan segera dimulai. Setelah hari ini, kau cuma bisa menikah sama pria tua. Astaga, cepat lihat. Berani sekali Nona Weni melakukan hal seperti ini. Kenapa? Kenapa begini?